Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook. Dan apa kabar Brody? Ini udah puasa minggu ketiga, bawa-bawa THR mulai kecium guys. Nah buat lo semua yang kadang suka bingung THR ini mau dipakai buat apa, kayaknya lo harus banget nonton video ini sampai habis guys. Karena di video kali ini gue bakal kasih rekomendasi handphone selama bulan Ramadan yang bisa kalian takis. Kira-kira deretan handphonenya apa aja guys? Langsung aja simak video ini sampai habis Brody. Buat rekomendasi pertama, ini gue jatuhkan ke Vivo V30 guys. Gue sih memang udah pernah nge-review ya handphone yang satu ini guys. Nah sekarang nih gue bakal highlight lagi nih supaya kira-kira apa sih yang menarik dari handphone ini gitu, bakal kita lihat. Nah hal menarik pertama menurut gue pribadi sih adalah penggunaan chipsetnya, yaitu chipset Snapdragon 7 Gen 3 guys. Nah si Vivo V30 ini guys jadi handphone pertama loh di Indonesia yang make chipset ini. Kemudian dikombinasiin juga nih sama dua pilihan RAM, yaitu 8+8 extended RAM dengan storage 256GB, dan ada juga nih yang RAM-nya 12+12 extended RAM dengan storage 512GB. Terus hal menarik selanjutnya nih ya adalah di bagian desain sama layarnya guys. Sebenarnya sih secara desain ya Vivo V30 ini hampir mirip sama Vivo V30 Pro-nya guys. Karena kalau kita lihat dari dimensinya ini sama-sama tipis ya, kemudian bobotnya juga ringan. Jadi walaupun punya kapasitas baterai 5000 mAh, desainnya tuh masih tetap tipis karena udah pakai Blue Volt baterai teknologi guys. Atau nih bahasa mudahnya tuh baterainya tuh seperti dilipat gitu guys. Sedangkan di bagian layarnya nih Vivo V30 udah pakai panel AMOLED, luasnya 6,78 inci guys. Resolusinya 1.5K 2800 x 1260 pixel dengan refresh rate maksimum tuh di angka 120 Hz plus punya fitur SGS Eye Protection nih guys. Yang tentunya ini bisa bikin mata kita tuh tetap nyaman ya dan juga aman walaupun kita pakai handphone ini dalam durasi yang lama guys. Nah dengan spesifikasi layar kayak gini guys, gua rasa sih lu nggak bakal bisa komplain gitu. Apalagi ini peak brightness-nya dia tuh nyampe 2800 nits loh. Nah hal menarik ketiga nih ya dari Vivo V30 adalah lensa utama 50MP guys dan lensa 50MP super wide angle 119 derajat. Yang mana ini bisa nampung sampai 30 orang loh guys dalam sekali foto. Tentunya ini persis ya kayak yang ada di Vivo V30 Pro. FYI juga nih guys kalau lensa utamanya ini punya fitur eksklusif ya, yaitu VCS True Color yang terinspirasi nih dari mata manusia. Jadi guys, kita tuh bisa ngasilin foto yang karakter warnanya tuh hampir mirip sama kayak yang kita lihat secara langsung nih guys. Sementara untuk lensa kamera depannya guys, ini punya resolusi yang sama ya, yaitu 50MP wide angle. Yang meskipun ini cakupannya nggak seluas yang super wide angle di kamera belakang guys, tapi ini fiturnya tuh udah ngebantu banget deh buat cakupan foto selfie yang lebih luas lagi gitu bro. Kalau kita lihat hasil videonya pun, gue bilang ini juga hampir sama-sama bagus ya guys. Cuman lagi dan lagi nih pasti ada aja yang dikorbanin, yaitu kemampuan perekaman 4K di Vivo V30 ini guys, itu cuma mentok di angka 30 fps aja. Tapi kalau emang lu kadang lebih suka ambil footage video di 60 fps, lu masih bisa kok ambil di resolusi 1080-nya. Kurang lebih seperti itu guys, 3 part menarik menurut gue dari si Vivo V30 gitu ya brother. Yang jelas gue suka banget sama performa gamingnya, kemudian desainnya, looks-nya juga mewah banget guys. Gitu. Dan sekarang kita bakal lanjut untuk masuk ke rekomendasi selanjutnya, yang mana handphone ini menurut gue, kalau soal kamera ini dewa banget guys. Ini adalah kakaknya dari Vivo V30, yaitu Vivo V30 Pro. By the way nih, buat lo semua yang pengen lihat full reviewnya guys dari Vivo V30 Pro, bisa banget nih klik aja di pojok kanan atas. Nah, kenapa gue bilang kalau Vivo V30 Pro ini tuh punya kamera yang dewa guys? Soalnya gue tuh ngerasa kalau kamera dari Vivo V30 Pro ini seperti kameranya si Vivo X80 ya bro, yang turun tahta gitu. Mulai dari lensa utamanya guys yang sama-sama 50MP, serta kualitas yang ditingkatin lagi nih oleh Zeiss Triple Main kameranya guys. Tapi image processingnya ini jelas beda ya, soalnya kan chipset yang dipakai pun beda nih. But overall, gue ngerasa kalau hasil foto maupun video dari Vivo V30 Pro ini cukup bagus banget bro. Soalnya nih ya, selain kolaborasi sama Zeiss, kualitas flagship dari Vivo V30 Pro juga disupport nih sama sensor Sony IMX920 di lensa utamanya guys. Dan juga sensor Sony IMX816 nih di lensa potretnya. Terus karena ketiga kamera belakang di Vivo V30 Pro ini semuanya tuh sudah co-engineer with Zeiss ya, otomatis kualitas foto dari Vivo V30 Pro ini udah memenuhi semua standar lah dari si Zeiss Optic. Selain bisa menghasilkan warna foto yang sangat akurat guys, berkat teknologi Zeiss Natural Color nih ya, di sini tuh Zeiss juga bisa ngasih banyak pilihan style loh untuk pengambilan foto portrait. Mulai dari biotar nih sampai sinematik bro. Bahkan ya, mau lo pakai foto buat lensa super wide angle-nya nih buat foto sampai 30 orang, kemudian foto pakai lensa utama atau bahkan lensa tele buat ngezoom 2 kali pun,
kualitas foto yang dihasilin tuh bahkan masih sama bagusnya guys. Berkat resolusi masing-masing lensa nih yang sama-sama 50 megapiksel. Jadi gue rasa lu nggak perlu kaget lagi deh dengan hasil foto yang tajam banget kayak gini guys. Foto bokeh di mode potretnya juga rapih banget ya. Dan kalau misalkan lu hobi ngulik nih ya, lu juga bisa kok manfaatin fitur foto bokehnya yang beragam nih guys. Bisa buat ngasilin foto yang lebih estetik sih menurut gue. Nah menariknya lagi nih ya, Doski ini udah punya fitur yang namanya All New Aura Light Portrait guys, yang udah diperbaruin. Yang mana bisa memberikan bantuan ekstra nih guys untuk pengambilan foto dalam kondisi cahaya yang lebih ekstrim. Dengan hasil pencahayaan tuh yang halus sama terlihat lebih alami gitu. Terus fitur Aura Light-nya ini guys bahkan bisa dipakai saat ngerekam video loh. Jadi nggak cuma buat foto aja nih. Nah, Vivo V30 Pro juga bisa merekam video sampai 4K ya guys, 60 fps, baik untuk kamera belakang maupun kamera depannya nih. Tapi kalau misalkan lu pengen aktifin fitur stabilisasinya guys, resolusi maksimalnya itu berbeda ya guys di setiap modenya. Dan gak cuma kameranya aja guys yang gila nih, bagian otaknya pun juga nggak disepelein sama mereka. Nah terkait spesifikasinya nih ya, Vivo V30 Pro ini pakai chipset Dimensity 8200 guys, yang dikombinasiin sama RAM sebesar 12GB LPDDR5X plus 12GB extended RAM, dan storage ini gede banget 512GB bertipe UFS 3.1. Pas gue tes nih ya untuk skor Antutunya, untuk versi yang 9 dia tuh bisa menghasilkan skor di angka 840.000 poin guys. Sementara di Antutu versi 10, Doski ini bisa tembus di angka 953 ribuan poin bro. Nah, kalau lo mau tahu nih ya hasil pengujian gamenya, ini bisa banget lo cek di video review gue deh guys. Dan sekarang kita lanjut nih untuk bergeser ngebahas masalah baterainya. Yang mana Doi ini punya kapasitas baterai 5000 mAh loh guys. Gue sih sempat ngetes ya buat nonton YouTube nih selama kurang lebih 30 menit. Baterainya tuh berkurang sekitar 5% guys. Terus buat main Genshin Impact nih ya, di settingan medium 60 fps selama 30 menit, baterainya tuh berkurang 12%. Nah buat pengecasannya sendiri guys, performa charging 80 wattnya ini terbilang cepet banget loh bro. Dan pengalaman gue nih ya, buat ngecharge dari 6% sampai 100% itu butuh waktu cuma sekitar 58 menit aja. Soal baterainya nih ya, untuk Vivo V30 Pro ini juga punya fitur 4 tahun proteksi baterai guys, yang menjamin kesehatan baterai untuk Vivo V30 Pro ini nggak akan turun di bawah 80% gitu selama 4 tahun penggunaan. Doi juga punya fitur yang namanya 24 Dimension Security Protection ya guys, yang membuat pengecasannya tuh nggak cuma cepat, tapi juga aman nih. Ngeri nggak sih guys ketika lu ngeliat hasil foto dan juga video dari Vivo V30 Pro ini guys? Nah yang lebih gokilnya lagi nih ya, kalau setiap pembelian dari Vivo V30 series, kalian tuh berhak mendapatkan beberapa benefit nih guys. Pertama, lu bebas biaya 0% DP nih ya, admin dan juga bunga. Serta bisa dapetin pay later cashback up to 1,1 juta guys. Setiap kamu membeli dengan beberapa aplikasi pay later. Dan ada cashback guys, Rp600.000 lagi dari laku 6 nih. Lu juga bisa nih dapetin postpaid kuota 420GB selama 6 bulan, ini gila banget sih. Dan yang pastinya lagi, kalian tuh berhak mendapatkan 24 bulan garansi smartphone dengan 12 bulan proteksi layar retak ataupun pecah bro. Bagaimana bro di? Lumayan banget kan ya, ini rezeki Ramadan yang dikasih sama Vivo gitu guys. Tapi kalau misalkan lu semua mungkin punya budget nggak sampai 4 jutaan, gue masih bisa kasih rekomendasi yang lain nih, yaitu Vivo Y100 5G guys. Gue pribadi udah pernah ya guys unboxing sama hands-on smartphone yang satu ini nih. Jadi untuk Vivo Y100 5G itu adalah smartphone terbaru seri Y-nya Vivo ya guys, yang bawa desain premium nih. Nah maksud dari desain premium itu brother, ini untuk pertama kalinya ya Vivo ini memberikan desain kulit fiber premium loh di jajaran seri Y-nya mereka. Terus kalau kita lihat dari framenya sih memang masih sama ya seperti Y seri sebelumnya gitu, yang menggunakan frame 2.5D guys. Tapi kalau ini Doi itu pakai metallic finishing loh, jadi kelihatan lebih elegan gitu bro. Kemudian desain dari Vivo Y100 ini guys punya ketebalan cuma 7,99 mm aja loh, dan bobot yang cuma 185 gram aja. Terus karena back covernya ini menggunakan anti stain coating ya ataupun lapisan anti noda, maka dari itu guys kita nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan back covernya ini akan kotor ya. Bahkan waktu itu nih ya yang gue Yuki Kato guys pernah numpahin kopi di bagian back covernya. Nah pas dilap pakai tisu ini langsung hilang gitu aja guys, tanpa ninggalin bekas sama sekali loh di bagian back covernya. Nah kalau kalian emang kurang suka nih sama warna ungu anggrek, slow banget karena Vivo juga ngasih pilihan warna lain ya, yaitu hitam onyx. Tapi untuk yang hitam onyx ini guys, finishing back covernya tuh masih pakai crystalline matte ya. Pindah ke bagian depannya nih, yang mana Vivo Y100 ini pakai layar AMOLED ya panelnya, dengan refresh rate 120Hz. Terus Doi ini udah pakai layar seluas 6,67 inci ya, yang beresolusi Full HD+, 2400 x 1080 pixel, dengan peak brightness di angka 1200 nit nih. Serta color gamutnya 100% DCI-P3 bro. Selain itu Doski juga punya layar punch hole ya, dengan screen to body ratio mencapai 91,9%. Makanya nih, kalau misalkan lu nonton film di handphone ini ataupun streaming gitu ya, ini masih asik banget bro.
Lanjut kita masuk ke bagian otaknya nih, yang mana untuk Vivo Y100 ini guys adalah smartphone pertama di Indonesia loh, yang pakai chipset Snapdragon 4 Gen 2. Yang mana untuk chipsetnya ini udah support 5G ya, dan udah punya clock speed nyampe 2.2 GHz. Penggunaan daya juga kemungkinan akan irit nih guys, karena fabrikasinya tuh udah 4 nanometer. Gue sih sempet ya untuk ngetes Antutunya nih, dan dapetin skor di angka 440 ribuan poin guys. Kemudian buat game, gue juga nyobain main Mobile Legends ya, di settingan grafis tertinggi, dan experience gue ini cukup oke banget guys pas gue lagi main. Fun banget gitu yang gue dapetin. Tapi kalau buat scene kompetitif nih ya, ini agak kurang sih menurut gue pribadi. Tapi brother, yang gue suka dari Vivo Y100 5G ini ya, kalau doi itu udah pakai pengecasan yang cukup cepat banget. Bahkan nih ya, Vivo Y100 jadi smartphone dengan pengecasan tercepat di kelasnya bro. Soalnya doi ini udah pakai 80 watt loh flash charge dengan baterai 5000 mAh guys. Baterai juga ngedapetin garansi 4 tahun proteksi baterai ya guys, yang menjamin kesehatan baterainya ini nggak bakal turun di bawah 80% selama 4 tahun bro. Udah gitu nih ya, kalau misalkan baterai health-nya ini turun di bawah 4 tahun ataupun sebelum 4 tahun guys, Vivo ini bakal ngasih jaminan berupa penggantian baterai loh secara gratis bro. Terus ada juga nih fitur lain yang sering banget dikesampingkan, padahal hal ini cukup penting banget guys. Yang mana di Vivo Y100 series itu udah punya dual speaker stereo loh guys. Ditambah lagi nih ada high res audio ya, yang bisa ngeboost sampai 300% loh. Nah kalau misalkan lu ngerasa yang versi 5G ini masih kemahalan guys, ya udah lu bisa takis yang versi 4G-nya aja nih. Jangan bingung guys, soalnya tuh nggak lama lagi Vivo bakal rilis loh untuk Vivo Y100 versi yang 4G ini guys. Dan katanya nih ya, versi yang 4G ini bakalan ngebawa desain color changing loh. Jujur gue penasaran sih guys, yang sekarang tuh kayak gimana nih color changingnya. Detailnya nanti bakal gue bahas ya di segmen review nih bro. Dan kalau misalnya lo semua pengen ngetakis nih untuk Vivo Y100 series ini guys, lo bisa mendapatkan secara free sebuah TWS senilai Rp399.000. Udahlah harganya nggak nyampe 4 juta ya kan, lo ngedapetin TWS yang harganya 400.000 kurang 1.000 gitu guys. Kurang baik apa nih Vivo? Lanjut, sekarang gue bakal ngebahas rekomendasi handphone nih guys untuk range harga 1-2 jutaan bro. Nah sekarang kita masuk ya ke rekomendasi 1 jutaan nih guys. Ini gue punya Vivo Y03, yang mana doi itu baru rilis banget ya guys beberapa hari yang lalu nih. Jadi smartphone yang satu ini tuh penerus dari Vivo Y02. Nah makanya nih doi itu bawa beberapa peningkatan. Misalkan nih dari segi layar ini lebih besar ya guys. Kemudian resolusi kamera utamanya juga lebih tinggi. Chipsetnya baru, kemudian kapasitas memorinya lebih gede. Bahkan sekarang nih udah ada rating IP54 loh. Lanjut kita bakal bahas masalah bodinya nih. Yang mana untuk desain punggungnya ini dibuat seperti Y series zaman sekarang ya guys. Mengusung body dengan flat frame dan sekarang tuh nggak ada modul kameranya. Jadi hanya 2 boba aja nih sebagai tempat kamera yang langsung ada di bodinya. Nah, konfigurasi kameranya guys, ini terdiri dari kamera utama, resolusinya itu 13 megapiksel ya, bukan diafragmanya f2.2. Dan ada juga nih kamera QVGA dengan bukan diafragma f3.0 bro. Resolusi main kameranya sih terbilang meningkat ya dari yang sebelumnya nih, yang hanya 8 megapiksel di Vivo Y02. Sedangkan buat kamera depannya nih punya resolusi 5 megapiksel dengan bukan diafragma f2.2 yang bersarang di poni water dropnya bro. Terus buat layarnya nih ya, Vivo Y03 ini mengusung panel LCD 6,56 inci guys, dengan resolusi HD+, 1612 x 720 pixel guys, dengan refresh rate 90Hz, dan juga ada support fitur sunlight screen loh, yang bikin layarnya ini lebih terang di kondisi sinar matahari guys, serta kerapatan pixelnya ini di angka 269 ppi. Nah di sektor performanya nih ya, Vivo Y03 ditenagai sama chipset MediaTek Helio G85 guys, dengan fabrikasi 12 nanometer. Dipadukan juga nih dengan RAM sebesar 4GB serta storage 64 atau 128GB. Nah untuk RAM-nya ini ya masih bisa di-extend lagi guys, nyampe 8GB. Artinya sektor performa ini ngalamin peningkatan banget ya. Soalnya nih di Vivo Y02T ini dibekali chipset MediaTek Helio P35 aja guys, dengan RAM 4GB dan storage 64GB aja. Sedangkan buat baterainya, untuk Vivo Y03 ini ditopang sama baterai 5000 mAh yang dilengkapin sama proteksi baterai selama 3 tahun loh bro. Buat lo semua nih ya yang kepo sama harganya, untuk Vivo Y03 4/64GB guys, dibanderol dengan harga Rp1.299.000. Dan untuk Vivo Y03 4/128GB ini dibanderol dengan harga Rp1.499.000. So, apakah lo semua tertarik nih sama handphone 1 jutaan terbaru dari Vivo ini guys?
Kurang lebih seperti itu guys, benefit yang bisa kalian dapatkan ketika lu mentakis produk-produknya Vivo di Ramadan tahun ini. Cuman sayangnya nih untuk Vivo Y36 sama Vivo Y03, ini nggak ada benefit tambahan guys. Karena mungkin memang harganya tuh udah affordable gitu ya. Kalian sudah menentukan kira-kira mau beli yang mana nih di Lebaran ataupun THR tahun ini? Langsung aja monggo sharing-sharing di kolom komentar. Atau kita mau diskusi dulu, boleh banget, silahkan aja langsung kita open di kolom komentar. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.